Iya, 3 November 2020 ini menjadi tanggal yang cukup penting dan bersejarah bagi warga Amerika Serikat dalam rangka memilih pemimpin baru untuk negara mereka periode 2020-2024. Nah, sebagai negara dengan perekonomian terbesar di dunia, tentu ini juga menjadi perhatian bagi belahan dunia manapun. Nah, lantas sejauh ini siapakah yang paling berpeluang besar untuk menang serta siapapun yang nanti terpilih, seperti apa nih dampaknya bagi hubungan antara Amerika Serikat dan Indonesia ke depannya? Kita akan simak bersama dalam Mencari Penghuni Gedung Putih. Nah, terlebih dahulu kita akan lihat seperti apa data dari jejak pendapat yang telah dihimpun untuk melihat siapa nih ya yang paling berpotensi untuk menang dalam Pilpres Amerika Serikat tahun ini. Apakah petahana dari Partai Republik yaitu Donald Trump atau lawannya dari Partai Demokrat yaitu Joe Biden. Nah, dalam polling yang dihimpun oleh NBC rupanya mantan wakil presiden Barack Obama yaitu Joe Biden ini lebih unggul ya ketimbang petahana Donald Trump, di mana di sini terlihat jelas bahwa Biden unggul hingga 10 poin yaitu 52% jika dibandingkan Trump yaitu adalah 42%. Kemudian dalam jejak pendapat secara nasional ini sejauh ini memang jejak pendapat ini digelar secara berkala dan Biden ini memang cenderung stabil mengungguli Trump begitu ya. Dan menariknya ini dari 68% early voters ataupun juga pemilih yang telah melakukan pemungutan suara terlebih dahulu atau berencana untuk melakukan demikian, ini Biden telah unggul 61%. Sementara untuk Trump ini hanya mendapatkan suara yaitu adalah 35%. Kemudian dari 28% voters yang akan memilih di hari pemungutan suara yaitu adalah tanggal 3 November ini, maka Trump unggul 61% dan Biden ini mendapatkan 32%. Jadi artinya adalah selisih 10 poin antara Biden dan Trump ini bisa dikatakan sangat kompetitif dalam US election kali ini. Dan Biden ini unggul ya dengan kriteria pemilih dari warga negara AS berkulit hitam, kemudian ada juga kalangan muda, senior, wanita, warga kulit putih teredukasi, dan juga independent voters. Sementara Trump unggul di mayoritas pemilih kulit putih, warga kulit putih yang kurang teredukasi, dan juga unggul tipis 1 poin saja dari pemilih pria begitu. Kemudian sekitar 51% dari mayoritas pemilih ini menyatakan bahwa there's no way they would support Trump, alias mereka tidak akan pernah memilih Trump. Sementara 40% lain ini menyatakan hal yang sama untuk Biden. Artinya memang sangat kompetitif sekali lagi ya. Sementara dalam polling yang dihimpun oleh Reuters, Joe Biden juga kita lihat di sini juga jauh mengungguli Trump dengan 52%, sementara Trump ini mendapatkan 44% pendukung. Kemudian final polling dari Reuters ini dihimpun secara nasional sejak tanggal 29 Oktober hingga 2 November 2020 kemarin. Kemudian kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ini yang tidak kalah menarik juga bahwa jejak pendapat ini menunjukkan ya area-area mana saja nih yang menjadi battleground alias area pertarungan swing states utama antara kedua kandidat Joe Biden dan juga Donald Trump. Jadi selisih polling antara keduanya ini cukup tipis ya di negara-negara bagian ini. Kita lihat ada 6 negara bagian yang menjadi swing state. Di antaranya adalah Arizona, kemudian juga Florida, Michigan, North Carolina, kemudian juga Pennsylvania dan juga Wisconsin. Nah, detailnya ini kita bisa lihat di sini ya bahwa NBC menyebutkan dalam Wisconsin NBC 53% untuk Biden, kemudian untuk NBC Trump ini adalah 45%, sementara Reuters 43. Kemudian kita juga bisa lihat di sini seluruh datanya satu-satu yang mana yang untuk Biden ini adalah yang berwarna biru, sementara untuk Trump ini adalah yang berwarna merah. Di sini artinya memang selisihnya sedikit saja begitu ya, hanya sekitar 1-2%. Memang artinya di sini adalah change-nya tipis-tipis sekali ya untuk kemenangan antara Trump dan juga Biden di wilayah-wilayah swing state ini. Apalagi yang namanya Pilpres di Amerika Serikat, swing state ini menjadi amat sangat penting ya karena adanya sistem electoral college. Jadi setiap negara bagian atau state di Amerika Serikat ini adalah memiliki yang namanya electoral vote yang berbeda-beda. Ini bergantung dengan jumlah populasi ataupun juga jumlah penduduk di negara bagian tersebut. Misalnya saja nih, California dengan jumlah penduduk yang cukup besar ini memiliki electoral college sebanyak 55. Kemudian ada juga contoh lainnya adalah New York ini memiliki populasi yang juga cukup padat, ini memiliki 29 electoral vote. Jadi untuk memenangkan Pilpres AS, calon presiden ini harus mengumpulkan setidaknya adalah 270 electoral votes dari total yang ada di seluruh Amerika Serikat ini adalah sebesar
538 electoral votes begitu. Dan berdasarkan data yang kami himpun hingga pagi hari ini sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, berdasarkan hasil hitung cepat AP, untuk Pilpres Amerika Serikat, Biden ini berhasil mengumpulkan 131 suara electoral vote, sementara Trump ini berhasil mengumpulkan 92 suara electoral votes. Meskipun secara suara nasional atau populer ini Biden kalah ya jika dibandingkan Trump, yaitu adalah 48,5%, sementara Trump ini telah mendapatkan 50,1% suara. Kemudian sistem electoral votes inilah yang akhirnya bisa menjelaskan ya mengapa pada Pilpres Amerika Serikat yang lalu, yaitu di tahun 2016, Hillary Clinton yang meraih suara nasional terbanyak ini kalah dari Trump yang akhirnya didapuk sebagai Presiden AS karena memiliki electoral votes lebih banyak. Maka dari itu, kemenangan Biden dalam jejak pendapat tadi pun disebut-sebut juga tidak bisa menjamin kemenangan mutlak dalam Pilpres sesungguhnya karena adanya sistem ini. Kemudian secara nasional juga sudah disebutkan ya bahwa hasil Pilpres kali ini tidak akan secepat biasanya, yaitu bisa memakan waktu hingga 1 atau 2 minggu ke depan akibat pandemi COVID-19. Meskipun pada tahun ini sebetulnya early voters ataupun juga yang sudah memasukkan suaranya terlebih dahulu ini lebih banyak dibandingkan dengan election sebelumnya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, lantas apa sih yang menjadi perbedaan visi antara Trump dan juga Biden jika nanti terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat? Nah, sejauh ini terlihat jelas ya bahwa sebetulnya visi ekonomi antara Donald Trump dan juga Joe Biden ini amat sangat bertolak belakang. Jadi kebijakan Trump ini dinilai tidak akan banyak berbeda dengan kebijakan-kebijakan di masa pemerintahan sebelumnya begitu. Sementara kalau Biden ini juga disebut tidak akan jauh berbeda dengan masa pemerintahan Barack Obama, di mana Biden ini tampak fokus pada rakyat miskin dan juga menengah Amerika Serikat. Dan Biden sebetulnya berencana untuk mengembalikan sejumlah pajak yang menyasar kalangan atas, seperti misalnya adalah pajak penghasilan perusahaan. Kemudian target Biden di sini adalah untuk meningkatkan pendapatan negara dari pajak sebesar 4 triliun dolar Amerika Serikat selama 1 dekade. Jadi, menurut Tax Policy Center, 20% dari mereka yang berpenghasilan tinggi ini akan menanggung hampir 93% beban kenaikan pajak yang diusulkan Biden. Inilah menjadi target-target Biden, sementara akhirnya nanti pos-pos pemasukan dari pajak ini akan disalurkan oleh Biden untuk keperluan lainnya seperti pendidikan, infrastruktur, dan juga upaya untuk mengurangi climate change ataupun juga perubahan iklim. Kemudian, dalam visinya sebetulnya Biden ini sudah lebih terstruktur ya dalam urusan perhitungan begitu. Jadi dia sudah juga mempos-poskan berapa nih kira-kira kebutuhan untuk masing-masing sektor yang ditargetkannya. Sementara dari segi foreign affairs ini Biden juga tampaknya ingin rehat terlebih dahulu, rehat sejenak dari perang dagang antara Amerika Serikat melawan China. Meskipun sebetulnya Biden juga ini masih menganggap China sebagai ancaman. Dan Biden pun dinilai akan lebih terbuka terkait dengan peluang kerjasama dengan negara-negara lain. Nah, pertanyaan berikutnya adalah seperti apa dengan visi Trump? Jadi, sementara visi ekonomi Trump untuk periode ini juga tampaknya tadi sudah disebutkan tidak akan jauh berbeda dengan periode pemerintahan sebelumnya, di mana sejak lama Trump ini juga telah menurunkan sejumlah pajak yang menyasar perusahaan dengan tujuan adalah agar para pengusaha di AS ini bisa lebih berkembang lagi, yang ujungnya adalah berdampak pada pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Meski demikian, tidak sedikit yang menyatakan bahwa kebijakan Trump ini akan berujung berpihak pada kaum elit saja ataupun juga kaum papan atas di Amerika Serikat. Sementara dari segi foreign affairs sudah jelas ya bahwa Trump ini memang kita ketahui cenderung nasionalis dan juga protektif terhadap negaranya melalui sejumlah kebijakan yang juga kontroversial seperti adalah penerapan tarif impor, kemudian pembatasan imigran, kemudian juga yang kita ketahui dan menjadi sentimen utama selama ini adalah perang dagang melawan China, serta akhirnya Trump ini juga cenderung membatasi kerjasama dengan negara-negara lain. Nah, kita lihat di slide yang terakhir, pertanyaan berikutnya adalah seperti apa sih akhirnya dampaknya nih ya jika akhirnya Trump atau Biden yang terpilih nanti, seperti apa nanti kondisinya untuk Indonesia begitu ya. Jadi banyak yang menyebutkan karena perbedaan visi yang cukup kentara, maka Presiden AS yang nantinya terpilih ini bisa cukup mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia. Nah, Trump dinilai amat sangat nasionalis dan juga proteksionis sehingga akhirnya banyak yang merasa bahwa
kepentingan negara lain ini dirugikan nih oleh Trump, termasuk adalah Indonesia. Apalagi sejauh ini Trump juga dinilai banyak menimbulkan ketidakpastian dalam ekonomi global. Juga banyak yang sepakat begitu ya, akhirnya kedepannya Indonesia ini memang cenderung lebih diuntungkan jika tidak ada lagi perang dagang antara Amerika Serikat dan juga China. Meskipun sebetulnya kalau kita lihat di perspektif lain ataupun juga sisi lain, perang dagang ini sebetulnya bisa saja loh menjadi kesempatan untuk Indonesia menerima relokasi pabrik-pabrik dari perusahaan Amerika Serikat yang beroperasi di China. Nah, sementara ada juga sentimen lainnya untuk Indonesia, yaitu adalah kebijakan ke depannya yang akan turut mempengaruhi itu di kondisi Laut China Selatan yang saat ini tengah memanas, dan tentu siapapun nanti kebijakan yang dibuat oleh presiden baru dari Amerika Serikat ini akan berdampak langsung terhadap Indonesia terkait dengan sengketa di Laut China Selatan. Ini akhirnya lagi-lagi kembali lagi ke kita ya. Seperti apa nih perspektif kita melihatnya baik dari visi Trump maupun juga dari visi Joe Biden. Sementara dari sisi lain, di era pemerintahan Trump, sebetulnya Indonesia ini memang kerap menjalin hubungan yang baik ya dengan pemerintah Amerika Serikat. Dan yang terbaru, AS baru saja memperpanjang fasilitas Generalized System Preference ataupun juga GSP untuk Indonesia. Jadi ini ada pun keuntungan-keuntungan yang diberikan oleh Amerika Serikat untuk Indonesia dalam hal dagang begitu ya. Nah, sementara itu juga ada lagi sisi lainnya antara kedekatan Amerika Serikat dan Indonesia sejauh ini adalah melalui kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo ke Indonesia.